Annyeong ya Reben. Kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Today Webtoon episode 13. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Di episode 13, di ruang rapat, mereka harus mampu meyakinkan para dewan. Kalau gagal dengan Pak Mo, mereka harus punya rencana cadangan. Pikoshi terlihat Maum terus menatap ke arah Junyong, membuat Pak Choi heran hingga mengira mereka sedang bertengkar. Di lain tempat, Pak Kwon datang ke tempat biasa Pak Mo datangi, ketika ingin menyendiri. Ia ingin mendengar sesuatu dari Pak Mo, dengan membayangkan rumah tangganya yang berakhir dengan kecintaannya terhadap webtoon, dan juga kemarahan Pak Mo saat hari itu. 이제 그만 당신 놔줄게. 할 얘기하고 가. 저도 작가님께 사과받고 싶습니다. Sedangkan Oyun tengah mempertanyakan artikel itu, yang membuat ia mengingat kembali dengan Gingertoon. Dan hal itu terjadi saat ia menjadi penulis, tetapi berhasil berkat produser pemula, juga membuat Pak Choi terharu dan memeluknya. 본인도 신입 PD였으면서. 아 놀랐다고. 작가님. Pak Kwon dan Pak Mo kini tengah meluruskan kejadian di masa lalu. Walau emosi, namun terlihat jelas gurat kekecewaan mereka berdua. 그렇게 될 수 있어. 미리 말 한마디 해줄 수 없었나? Ketika hendak pergi, Pak Mo meminta maaf ia telah menyakiti Pak Kwon dengan kata-katanya. Dilanjut dengan Pak Choi memberikan ide-ide untuk komik terbaru Oyun. Junyong juga memberikan ide untuk komik tersebut, yang disetujui oleh mereka. Kini Maum menanyakan alasan ia bertemu dengan Pak Hyo, namun jawaban yang Junyong berikan tak memuaskan Maum. Malah bertanya apa ia pernah peduli dengan tim mereka. Pembicaraan itu terputus saat Pak Choi dan Oyun datang menyapa mereka berdua. Seokji datang menemui Bu Kim menjelaskan bahwa ia telah membaca artikel itu. Ia yakin ada rencana di balik ia diminta untuk bergabung dengan Yeontoon. Seokji berharap bahwa Bu Kim bisa bermain jujur dan adil, yang membuat wanita itu terdiam. 그래도 최소한의 페어 플레이를 해주시면 어떨까. 저희도 그럴 테니까요. Melihat Pak Kwon pulang, Pak Jang langsung menghampiri. Pak Kwon mengatakan ini akan sulit karena menyangkut banyak karyawan. Di sebuah tempat, Junyong bertemu dengan Seokji. Dia mengatakan bahwa ia masih belum bisa menemukan bukti baru, hingga ia mengingat kembali saat ia menghubungi seseorang. Ternyata itu adalah Seokji. Di hari itu, ia menceritakan apa yang telah ia lakukan selama ini, dan ia akan tetap seperti itu sampai menemukan bukti-bukti baru. Maum yang tengah melihat komik Pana seperti ada yang kurang, dan meminta pendapat Seokji. Hingga tanpa mereka sadari, mereka terlalu dekat, dan hal itu dilihat oleh Junyong. Di ruang rapat, Pak Jang menanyakan perkembangan dari Weapon VIP. Hari ini, Maum akan menemui produser, namun Seokji yang diminta Maum pergi dengan Junyong menolak dan akan pergi sendiri saja, yang membuat Seokji dan juga Junyong melihat ke arah Maum. Maum dan Shinde kini tengah bertemu dengan produsernya, namun entah mengapa, produser itu terlihat seperti memprovokasi Shinde, dengan mengatakan bahwa komik Weapon VIP itu adalah kekurangan penulis. Dan tulisan-tulisan itu kejadian nyata yang dialami oleh penulis, yang membuat Shinde terlihat langsung gelisah, dan membayangkan dirinya yang diikat dengan rantai kapal. Begitu Maum menyadari kegelisahan Shinde, ia mencoba untuk menyadarkannya. Namun hal itu malah membuat Shinde berlari keluar yang membuat hampir mengalami kecelakaan. Maum yang kembali ke ruangan produser meminta maaf, namun produser itu malah pergi dengan marah dan membanting pintu. Di jalan, Maum mengingat kembali perihal tadi siang. Tak jauh dari Maum, ada Seokji dan juga Junyong yang melihat ke arah Maum. Begitu Junyong pergi, ia menghampiri Maum. Lalu Maum menceritakan bahwa semua telah berantakan. Ia pikir apakah ia mampu membantu Shinde atau ia akan membuat situasi semakin buruk. Kemudian Seokji mengikat tali sepatu Maum, mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Hingga Hansel menghubungi Maum yang membuat Maum terkejut. Ternyata di rumah Pana sudah ada Hyemi yang tengah membujuk Pana untuk bergabung dengan mereka.
Dan mereka berdua datang dengan tergesa-gesa. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan Pak Na, hingga membuat Hansel marah dan pergi. 저희 함께해서 좋았잖아요, 그쵸? 잠깐만. 한슬이 임신했어. Namun begitu mengejar Hansel, Pak Na memberitahu bahwa Hansel hamil yang membuat ketiga produser itu tak bisa berkata-kata lagi. Di ruang rapat, mereka semua terkejut mendengar bahwa Hansel hamil dan Pak Na akan menunda komiknya. Dan pada saat rapat, terjadi masalah dengan Shinde, membuat Pak Jang menghela nafas karena tak ada satupun yang bisa berjalan lancar. Adegan kini menampilkan Pak Baek yang tengah membuat gambar-gambar. Tiba-tiba pena yang ia gunakan terjatuh sendiri. Ketika ia memeriksa, ternyata ia terkena kifosis degeneratif lumbal, yaitu kelainan pada tulang belakang yang membuat punggung bagian atas terlihat membulat dan tidak normal. Seokji yang melamun mengingat kembali saat Maem bersama dengan Junyong dan hal-hal yang telah ia lewati dengan Maem. Pak Baek dikejutkan dengan sapaan Seokji, dan Pak Baek langsung memasukkan obatnya ke sebuah laci. Pak Baek meminta maaf karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Neon. Seokji berkata bahwa itu bukanlah kesalahan Pak Baek, merekalah yang tak mampu memberikan yang terbaik untuk para penulis. Junyong yang berada di rumah Maem langsung memanggil nama Maem. Ayah Maem yang tersenyum saat melihat Maem langsung hilang senyuman begitu melihat laki-laki yang dulu pernah ia sliding. Hingga Maem dan yang lain meminta ayahnya berhenti dan mengajak mereka untuk makan bersama. Di meja makan terasa begitu menegangkan, apalagi ibu dan adiknya Maem menanyakan hubungan mereka berdua. Yang dijawab, Junyong begitu menyukai Maem sebagai seorang teman. 고백하시는 거죠? 의지하는 친구예요. 왜, 그거 왜? 어머! 누리야 장가 좋아. 아니야. Junyong yang berada di dalam kamar Maem tengah melihat foto masa kecil Maem, hingga Maem datang menanyakan apa yang ingin Junyong bicarakan dengannya. Junyong menceritakan bahwa hubungan ia dan Pak Hyo hanya untuk mencari bukti. Ia tidak memberitahukan hal itu kepada Maem karena ia yakin kalau Maem akan melarangnya, dan dirinya punya alasan melakukan itu, karena ia juga masih ingin berbuat yang terbaik untuk timnya. Di tengah pembicaraan yang serius, tiba-tiba pintu terbuka, dengan adik, ibu, dan ayah Maem terciduk menguping. Namun kedua wanita itu malah menyalahkan ayahnya. 가지고 좀 그래. Shinde yang tengah membuat sketsa tiba-tiba menghapus semua sketsa itu dengan nafas yang tersengal-sengal, hingga ia merasa seperti ada seseorang yang berada di belakangnya lalu mengikatkan rantai kapal di lehernya, hingga ia meronta-ronta berusaha untuk dilepaskan. Begitu lepas, ia langsung melihat ke sekeliling, namun tidak ada apa-apa di sana. Di ruang rapat, mereka tengah membahas permasalahan kompleks antara keterkaitan Bu Yun saat di Jinjerton dulu, dan terlihat aneh kalau sekarang Neon mencoba mengambil Yongtun. Seokji memikirkan alternatif yang bisa digunakan untuk membuat Pak Na menjadi Pamo versi Neon, dan akan membuat perusahaan dengan menerbitkan beberapa karya. Dengan ini, para dewan tidak akan meremehkannya lagi. Sekarang Maem dan Seokji tengah meyakinkan Pak Na, laki-laki itu memiliki banyak karya yang ingin diterbitkan, namun terbatas. Hingga tawaran itu membuat Pak Na berkali-kali melihat ke arah Hansel, yang tengah sibuk memperlihatkan pakaian dan benda-benda untuk bayinya kelak. 양쪽 다 포기하지 않으실 수 있어요, 작가님. 우리가 도와줄게요. 형한테도 절대 나쁜 제안은 아닐 거예요. Maem yang sehabis dari rumah Pak Na menuju ke rumah Shinde. Shinde memberikan kertas dan sketsa kejadian di masa lalu, masa-masa tersulit dalam hidupnya. Hingga Maem datang, Shinde meminta agar Maem tidak meninggalkan dirinya. Maem merasa iba dengan Shinde. Dia bukanlah Dewi, tetapi Maem akan membantu Shinde dengan semaksimal mungkin. 처음부터 그랬고 앞으로도 그럴 거예요. 그 용기 내주셔서 정말 감사합니다. Di depan sebuah gedung, Shinde takut apakah ia bisa melakukan yang terbaik. Maem selalu memberikan ia semangat. 화이팅! Saat berada bersama dengan sutradara, Shinde meminta maaf atas kejadian tempo hari. Dan sutradara juga meminta maaf karena dia sudah terlalu kasar.
hingga kesepakatan pun didapatkan. 그럼 나중에 또 뵙겠습니다. Pak Hyo yang berada di depan lift dikejutkan dengan Pak Jang yang hampir saja memberikan mogok mentah untuk laki-laki itu. Dan Pak Jang meminta Pak Hyo untuk membaca tulisan yang ada di tangannya. Jangan macam-macam dengan timku. Maem yang baru sampai memberikan hasil yang ia bawa kepada Pak Jang. Dan Pak Jang membuat tanda di buku kecilnya. Kini ada seseorang yang memakai baju dengan warna mencolok masuk ke dalam kantor. Maem yang baru keluar melihat wanita itu, dan juga luka yang ada di tangannya. Wanita itu mendatangi kantor webtoon dengan mengatakan bahwa ia adalah ibunya Shinde. Dan episode 13 pun berakhir. Lanjut episode 14.